Oke, karena Trailer Battle Sword Heaven Season 5 episode 102 telah tayang, mari kita bahas seperti apa spoilernya. Pada saat ini, mata Shoyan tertutup rapat, seolah-olah dia telah berubah menjadi sebuah patung. Segel api di alisnya yang tidak menunjukkan banyak aktivitas untuk waktu yang lama, saat ini memancarkan cahaya api. Dengan pengalaman sebelumnya, kekuatan spiritualnya langsung memasuki bagian dalam segel api. Segera, sebuah terowongan aneh gelap hitam muncul. Kekuatan spiritual Shoyan dengan cepat melewati terowongan, sampai akhirnya berhenti di sebuah aula besar yang mengerikan. Kekuatan spiritual Shoyan tiba-tiba berhenti. Ada gumpalan cahaya yang tak menonjol tergantung di atas meja batu. Di dalam gumpalan cahaya, ada seorang lelaki tua yang tubuhnya tampak agak ilusi, yang matanya tertutup rapat. Wajah tua itu yang sangat akrab mengejutkan Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai warna hitam di sekitarnya. Juga ada lebih banyak simbol aneh di atasnya. Sementara Shoyan mengamati Yao Lao yang sedang terlelap, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuhnya langsung menegang ketika dia menatap udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Melihat Yao Lao bertindak seperti ini, Shoyan akhirnya tidak bisa menahan lagi. Kekuatan spiritualnya berfluktuasi saat dia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Guru, murid ini tidak berbakti. Yao Lao menyaksikan pria muda di depannya, matanya menjadi lembab dan suara kecil melewati bola cahaya. Teman kecil, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Mampu merekrutmu sebagai muridku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan tulang tuaku ini. Mata Shoyan menjadi memerah, kemudian dia berbisik. Guru, yakinlah, aku akan datang dan menyelamatkanmu secepat mungkin. Kamu mungkin tidak memiliki kualifikasi. Kata-kata Shoyan baru saja terdengar ketika suara tua, acuh tak acuh, perlahan terdengar di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara tua ini. Namun ekspresi Shoyan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik dan melihat ruang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang pria tua berpakaian ungu dengan aneh muncul di tempat itu. Kamu adalah kekuatan spiritual saat itu? Shoyan hanya menatap pria tua berpakaian ungu dan tidak menjawab. Tidak disangka, bahkan seorang Doujin tidak dapat menerima fluktuasi spiritual darimu. Pria itu berjubah ungu itu melirik Yao Lao di gugus cahaya. Namun, ini jauh dari cukup. Lain kali aku datang ke sini, aku akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama bertahun-tahun ini. Tatapan Shoyan seperti binatang buas. Mudah-mudahan, pria tua berpakaian ungu mengangkat alisnya saat tangannya tiba-tiba mengepal. Dan ruang di sekitar Shoyan segera retak. Kekuatan spiritualnya langsung tersingkir. Ekspresi senang muncul di wajah Yao Lao saat dia melihat tubuh Shoyan yang menghilang. Dia samar-samar merasa bahwa di kesempatan berikutnya, muridnya ini akan muncul bukan hanya sekedar kekuatan spiritual saja. Sebaliknya, dia akan tiba sendiri. Alis pria tua berpakaian ungu merajut alisnya ketika dia melihat tatapan puas di wajah Yao Lao. Muridmu itu bernama Shoyan bukan? Kemungkinan dia juga telah tiba di dataran tengah. Baik, aku harus menunggu dia datang. Namun, semoga dia akan dapat bertahan hidup saat dikejar oleh Hollow Soul. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pria tua berjubah ungu mengayunkan lengan bajunya. Ruang di sampingnya berfluktuasi, dia perlahan menghilang dengan cara yang aneh. Tinju Yao Lao sedikit terkepal saat dia menatap pria tua berpakaian ungu menghilang. Dia segera tertawa lembut saat kedua matanya secara berangsur-angsur tertutup. Sementara itu, Shoyan yang masih melayang di udara, dia perlahan membuka matanya, tangannya terkepal erat. Guru, tunggu aku. Shoyan menghirup napas dalam-dalam, menekan niat membunuh di dalam hatinya. Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan menuju Pavilion Angin Petir Timur. Aku harus menemukan Peng Junja tidak peduli apa. Aku harus mendapatkan bantuannya untuk menyelamatkan guru secepat mungkin. Setelah mengatakan ini, tatapan Shoyan kemudian menyapu Pavilion Batu. Sobat kecil Shoyan, selamat telah maju menuju Latal Dozong. Jinshi tersenyum ketika melihat Shoyan mendarat di Pavilion Batu. Aku hanya beruntung jika tetua Jinshi tidak memberiku tempat pelatihan. Kemungkinan Shoyan akan sulit untuk menerobos. Shoyan menangkupkan kedua tangannya, kedua orang itu dan tertawa kecil.
Sobat kecil Xiaoyan, saat ini kamu telah berhasil menembus level Dozong. Aku ingin tahu. Jinxi ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Xiaoyan secara alami menyadari apa yang Jinxi ingin katakan. Kemudian, dia memberikan kertas yang berisi bahan obat yang diperlukan untuk mengusir racun api kepada Jingu. Dia harus menyiapkan semua bahan obat ini secepat mungkin. Teman kecil Xiaoyan, jika kamu mampu mengusir racun api di tubuhku, suku tikus menelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidup. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami dapat menyadari sejumlah besar informasi. Kita dapat dianggap sebagai individu yang sangat berpengetahuan di dunia binatang sihir. Hati Xiaoyan bergerak ketika dia mendengar ini. Dia ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu?" "Silahkan," Jinxi menjawab. "Bolehkah aku tahu apakah tetua Jinxi pernah mendengar tentang klan Gu?" Xiaoyan menjilat bibirnya dan perlahan bertanya, "Klan Gu?" Kedua kata sederhana ini bagaimanapun menyebabkan ekspresi Jinxi berubah dengan cepat. "Teman kecil Xiaoyan, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan klan Gu? Jangan bilang kamu ada masalah dengan mereka." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah bertemu dengan klan Gu ini. Bagaimana mungkin ada masalah? Hanya saja, aku ingin mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Gu." Jinxi menarik nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan mulai menceritakan apa yang dia ketahui tentang klan Gu. Di seluruh wilayah dataran tengah, Hollow Soul dan Menara Pil atau 3 klan kuno besar di dunia binatang sihir takut pada klan Gu. Mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis darah Dodi. Mereka tidak terlalu peduli tentang peringkat di benua, tetapi kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Sangat sedikit faksi di benua yang dapat menentang mereka. Tidak mengherankan bahwa Sun Er mengatakan kepadanya, dia harus menunggu sampai dia menjadi Dojong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi, klan Gu sebenarnya sangat menakutkan. Lalu apakah ketua Jinxi tahu di mana markas klan Gu berada? Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya milik klan Gu, namun mereka jarang mengelola. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Gu semuanya tinggal di alam Gu. Alam Gu? Xiaoyan sekali lagi terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang tidak dia kenal. Ahli Doseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doci. Mereka mampu membuka wilayah di mana orang bisa hidup. Alam Gu ini dibangun dari Doseng yang sangat kuat dari klan Gu selama beberapa generasi. Ukurannya dapat dibandingkan dengan wilayah utara dataran tengah. Xiaoyan dengan lembut menghirup napas udara dingin. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berkaitan dengan klan Gu. "Setelah aku menyelamatkan guru, aku akan pergi ke klan Gu. Terlepas dari betapa istimewanya kalian adalah manusia." Xiaoyan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Gu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Sementara itu, Jingu, sebelum waktu siang, semua hal yang dibutuhkan Xiaoyan telah didapatkan. Saat ini, kabut melayang di dalam rumah batu yang berisi gelombang aroma obat yang padat dan panas. Ada cekungan kayu besar di sana, dan Jinxi duduk di dalam baskom kayu. Dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiaoyan tepat di samping cekungan kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke dalam baskom. Konsumsi obat ini, sebuah pil keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan dan Jinxi segera menelannya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang memasuki tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan panas warna merah di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya. Di tengah benturan antara dingin dan panas, tetes cairan keabu-abuan perlahan-lahan merembes keluar dari hidung Jinxi. Xiaoyan menggunakan metode es dan api ini untuk mengusir racun selama hampir 8 jam. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengusir sebagian besar racun api di tubuhmu dalam 5 hari. Pada saat itu, aku akan memurnikan cairan obat untukmu. Selama kamu berendam di dalamnya selama 2 minggu sampai 3 jam, racun api di tubuhmu akan benar-benar menghilang.
Xiaoyan menarik api surgawi dan berbicara setelah melihat Jinshi berdiri dari baskom kayu untuk memakai pakaiannya. Terima kasih Tuan Xiaoyan. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu dapat datang dan mencariku. Jinshi dengan serius membungkuk ke arah Xiaoyan saat dia berbicara. Xiaoyan berseri-seri. Dia memandang Jinshi yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Sepertinya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya. Bintik racun iblis. Aku ingin tahu apakah aku dapat mengandalkan kekuatanku untuk menyempurnakan bintik racun iblis ini. Setelah Xiaoyan selesai mengusir racun api di tubuh Jinshi dan menghilangkan beberapa titik racun iblis di tubuhnya, barulah dia meninggalkan Papilium Batu. Tujuan dia selanjutnya tentu Papilium Angin Petir Utara untuk bertemu dengan Feng Junze. Sinar cahaya yang melintas langit di luar pegunungan wilayah angin petir seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah. Sepertinya aku tidak terlambat. Xiaoyan bergumam sejenak sebelum mendarat di tanah. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan sebuah benda dari cincin penyimpanannya dan memakaikannya ke wajahnya. Sebuah benda yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang. Xiaoyan sadar akan permusuhannya dengan Papilium Angin Petir dan tidak ingin menempatkan diri dalam posisi bahaya. Setelah mengubah penampilannya, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama. Setengah jam berlalu, Xiaoyan akhirnya tiba di tengah-tengah pegunungan. Ada dua jalan batu menuju puncak gunung yang dijaga oleh dua tetua, satu laki-laki dan satu wanita. Jalan batu sebelah kiri untuk orang yang hanya ingin menonton, sementara jalan batu sebelah kanan untuk orang-orang yang ikut berkompetisi dalam pertemuan besar 4 Papilion. Ketika Xiaoyan akan menaiki tangga batu sebelah kiri, sebuah teriakan membuatnya berhenti. Tunggu! Kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan batu, tetua Huo di samping tiba-tiba menoleh dan berteriak. Tinju di bawah lengan Xiaoyan diperketat ketika dia mendengar teriakan ini. Dia memutar kepalanya perlahan dan menatap tetua Huo. Mata tetua Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum dia berkata, "Kamu sepertinya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kamu tidak mencobanya?" "Aku tidak tertarik dengan pertemuan besar. Alasanku datang ke sini untuk mencari seseorang." Suara Xiaoyan tampak sedikit serak di bawah penindasan tetua Huo. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikannya, berbalik dan naik ke puncak gunung. Orang ini, bukankah dia terlalu sombong? Wanita tua di samping tetua Huo merajut alisnya, melirik punggung Xiaoyan. Setelah berjalan cukup jauh di tangga batu, Xiaoyan akhirnya tiba di puncak gunung. Namun karena acara belum dimulai, dia sejenak berkultivasi di cabang pohon sambil menunggu. Setelah suara gong terdengar, dia akhirnya turun dari pohon dan menuju stadion. Tang petir besar tiba-tiba turun dari lapisan awan. Beberapa orang perlahan-lahan berjalan keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka duduk di kursi kayu berwarna perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya, Fei Tian. Itu sebenarnya adalah 4 kepala Papilium Angin Petir. Orang yang berada di tengah seharusnya adalah Lei Junze yang dirumorkan, bukan? Beberapa seruan bergema ketika semua orang membuka mata dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Apakah dia pemimpin Papilium Angin Petir yang bernama Lei Junze? Dia memang sangat menakutkan. Suara angin yang memekakan telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir ketika Xiaoyan merasa takjub di dalam hatinya. Segera pedang besar berguncang dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya. Saat pedang itu roboh, 2 sosok perlahan turun. Jian Junze serta Tang Yin dari Papilium 10.000 pedang. Tuan Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertarungan saat itu masih menjadi noda di hatimu. Tawa aneh yang membawa perasaan menyeramkan terdengar saat Jian Junze baru saja duduk. Segera, cahaya hitam pekat mengalir dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di tempat duduk mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Di sampingnya, Wang Chen berdiri tegak. Aku tidak beruntung dan kalah tipis darinya. Setidaknya ini jauh lebih baik daripada beberapa orang.
yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Junje sebelum dikalahkan olehnya. Apakah kamu tidak setuju, Huang Chuan Junje? Yan Junje menatap lelaki tua berjubah hitam sambil berbicara. Namun sebelum Huang Chuan bisa membalas, mata jahatnya menatap tajam ke langit. Di sana ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba datang dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir. Yan Junje mengangkat matanya, tatapannya yang keruh memandang ke langit di kejauhan sambil tertawa. Suara Yan Junje baru saja terdengar, segera angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung. Setelah itu, dia berubah menjadi titik cahaya yang tersebar. Dua sosok melaju dengan mudah saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Ini sebenarnya Feng Junje. Tanpa diduga, 4 dozen telah tiba di pertemuan besar ini. Perjalanan ini sungguh bermanfaat. Sebuah seruan terdengar di samping Xiaoyan. Apakah dia Feng Junje? Mata Xiaoyan perlahan mengamati pria tua berpakaian hijau. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Junje beberapa kali dari gurunya. Orang ini bisa dianggap sebagai teman gurunya yang telah menjalani situasi hidup dan mati. Jika kata-kata ini benar, kali ini Xiaoyan seharusnya bisa mendapatkan penolong yang benar-benar hebat. Setelah pasangan itu saling menyapa dengan sopan, Lei Junje mengangkat kepalanya, kemudian perlahan berdiri. Hari ini adalah hari baik di mana Paviliun Angin Petir akan mengadakan pertemuan besar 4 paviliun. Aku pikir semua orang mengetahui aturan Paviliun Angin Petirku. Aku berharap tidak ada orang yang mengganggu pertemuan besar yang sedang berlangsung. Kemudian tangannya melambai dan gong yang jernih sekali lagi dibunyikan. Jumlah peserta pertemuan besar 4 paviliun musim ini ada 53, termasuk dari 4 murid dari 4 paviliun. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran kacau hingga hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silahkan masuk ke arena sekarang. Segera, gelombang angin kencang bergema di seluruh stadion. Banyak tokoh muda muncul di arena. Akhirnya mereka mendarat satu demi satu. Tatapan Xiaoyan menyapu arena. Tatapannya terpaku erat pada Feng Qing'er. Dia selalu merasakan bahaya yang samar saat menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, itu hanya perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian tatapan Xiaoyan sekali lagi menyapu dan berhenti pada punggung hitam yang membuatnya merasa akrab. Setelah punggung hitam ini berbalik, dia akhirnya bisa melihat jelas wajahnya. Lin Yan? Apa yang dilakukan orang itu di sini? Kejutan di mata Xiaoyan berangsur-angsur hilang dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Karena semua orang sudah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Lei Junje dari kursi pemimpin melambaikan tangannya. Suara samarnya bergema di telinga semua orang. Segera 53 orang saling menatap. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap pihak lain. Dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu dilakukan hanyalah memaksakan diri untuk terus bertahan demi meraih kemenangan. Dan selama seseorang mengaku kalah, dia akan terhindar dari pukulan fatal. Sejak Xiaoyan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap terfokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengetahui bahwa kekuatan Lin Yan berada di level Dou Huang bintang 4. Suara pedang terdengar saat salah satu peserta akhirnya memimpin menyerang peserta di sampingnya. Dengan 2 pukulan yang saling bertukar, suasana tegang di arena akhirnya runtuh. Gelombang douqi yang kuat berwarna-warni melonjak. Setelah itu, seluruh arena akhirnya menjadi kacau balau. Douqi lebih dari 50 douhuang telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat meresap, menyebabkan cukup banyak orang merasa tertekan. Saat ini, arena telah berubah menjadi kekacauan total. Suara jelas dari tabrakan douqi dan benturan pedang bergema di sekitar. Ada banyak orang yang terus-menerus muntah darah dan menarik diri, meskipun orang-orang yang hadir adalah individu yang kuat. Kekacauan berlanjut selama kurang dari 10 menit, namun sudah ada lebih dari 12 orang peserta yang terluka parah dan tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Kekacauan di medan pertempuran juga melebihi ekspektasi Xiaoyan. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi ekspektasinya adalah Lin Yan. Kekuatan Lin Yan hanya bisa dianggap tingkat menengah di tempat ini.
Namun dia tidak tersingkir meski lebih dari 10 menit telah berlalu. Dari penglihatannya, Lin Yan sepertinya memiliki teknik do kecepatan yang aneh. Menyusul pengurangan jumlah yang cepat, kekacauan di dalam arena berangsur-angsur berkurang. Terutama ketika hanya tersisa 11 orang di arena. Itu termasuk Lin Yan di antara mereka yang menjadi pusat perhatian. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangannya ke arah Lin Yan dengan niat buruk. Seorang pria berpakaian merah yang mempunyai kekuatan Do Huang bintang 8 menginjak tanah dan melesat ke arah Lin Yan. Ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah, kelincahan anehnya dilepaskan pada saat dia menghindar. Namun tujuan orang ini sebetulnya bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk memaksanya agar Lin Yan masuk ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Benar saja, ketika Lin Yan menghindar untuk kedua kalinya, dia tanpa sadar sudah mendarat di dalam jangkauan Wang Chen. Rasa dingin melonjak ke dalam hati Lin Yan ketika kakinya melangkah ke dalam jangkauan Wang Chen. Segera, dia melihat pria berpakaian merah di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat mundur. Sudut matanya melayang hanya untuk melihat pilar warna hitam yang berisi niat membunuh melesat ke tenggorokannya seperti ular berbisa. Berhenti, aku mengaku kalah. Namun Wang Chen hanya tertawa saat menghadapi teriakan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah. Bagaimana mungkin dia bisa menarik serangannya? Sialan, kamu bajingan tidak tahu malu. Lin Yan dengan marah mengutuk. Dia mencoba menghindar dengan teknik kecepatannya. Namun, pilar hitam melesat seperti ular berbisa. Itu menghantam bahunya. Seteguk darah segar dimuntahkan setelah dia menderita pukulan berat ini. Jika dia tidak menghindari serangan yang fatal ini, kemungkinan besar dia akan mati. Wang Chen benar-benar mengabaikan suara hinaan dan kutukan padanya di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin saat menatap Lin Yan. Tangannya terkepal dan 2 belati hitam diturunkan dari lengan bajunya. Kemudian tubuhnya melesat seperti kilat saat muncul di depan Lin Yan. Belati di tangannya tidak ragu-ragu saat kejam menusuk ke arah dada Lin Yan. Dan Lin Yan pada dasarnya tidak punya waktu untuk menghindar. Apakah aku akan mati di sini? Gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Namun ketika dia bersiap untuk menunggu kematiannya, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya pun tanpa sadar ditarik ke belakang. Segera dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya. Setelah itu, suara tak berdaya yang sepertinya akrab muncul di samping telinganya. Kamu, apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain datang ke sini untuk berpartisipasi? Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Dia tiba-tiba berbalik, kedua matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Jangan katakan apapun. Xiaoyan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Cukup banyak penjaga ahli pavilion angin petir di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiaoyan.